hayyul hadi Dia hidup jauh ribuan tahun setelah aku wafat, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat aku, tapi mereka nabi, mereka beriman kepada aku. Ya coba, kalau bukan kita, memang kita udah pernah ngelihat Nabi? Kita udah pernah mendengar suara Nabi? Kita belum, kita jauh, tapi kita beriman, percaya dan yakin terhadap aturan dan ajarannya. Dan kita syukur kepada Allah dijadiin umat Nabi Muhammad. Ini Nabi kita. Entar ketika dunia diratakan oleh Allah, sangkakala pertama ditiup oleh Israfil, rata semua alam dunia ini, semuanya hancur. Illa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi digoncang-ganjingkan oleh Allah. Kalau kemarin di Cianjur baru sedikit, Cianjur kesian ya Bu ya, ada yang keurukan tapi enggak mati. Dia nongol begitu ada lubang segede gini cuma buat napas doang. Harapannya, ya Allah, mudah-mudahan ada yang nemuin saya. Istri udah meninggal di sampingnya, tinggal dia sendiri napas. Kalau Allah goncangin kita, itu pasti ada apa-apanya. Benar apa benar? Bukan karena laporan Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMKG, cuma dia ngeberitain doang. Kalau memang BMKG ini punya data sebelum gempa itu, kudunya dibilangin, hei orang Cianjur, entar jam 1 ada gempa, lu pada keluar. Tidak ada yang bisa memprediksikan yang namanya musibah. Bahkan mati juga kagak ada yang bisa prediksi, benar? Nggak ada yang tahu kalau teman kita nih besok innalillahi, ada yang tahu ya? Semuanya rahasia Allah, tapi semuanya bakal mati. Orang kaya mati enggak? Yang miskin? Pejabat? Semuanya bakal mati. Kan ada lagunya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Ntar dulu biar panjang umurnya. Saya doain Pak RT panjang umurnya, amin. Kalau bisa sampai kiamat. Orang udah mati tinggal dia dewekan, pada kemana? Tapi ngomong RT-nya jangan kenceng-kenceng kan. Pak RT mati. Kenapa kenceng banget? Mau pasti ini ada apa-apanya sama RT. Kesel saya Pak Ustaz, saya kagak kebagian sembako. Pasti ada apa-apanya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan manusia yang melakukan dosa. Allah nggak sayang sama kita. Seperti sayangnya ibu sama anak, sayang nggak bu sama anak? Anaknya bandel, sayang nggak? Nggak ada yang nggak ada sayang sama anak. Bahkan ibu-ibu kadang-kadang saking sayang anak, saking sayang sama anak, Masya Allah, apalagi masih oroknya anak. Orang udah dibedakin, udah di minyak kayu putihin, udah cakep. Saya rasa kan suka ditimang gitu. Timang-timang anakku sayang. Ini kadang-kadang nimang bocah saking seneng, saking sayang sama bocah, sampai kagak tahu bocah anak siapa.
Tadi gendong, nang, anak tapa, anak tapa. Kata tetangganya kok anak empok. Untung tuh bocah kagak bisa jawab, kalau bisa jawab dia jawab, anak elu. Saking sayangnya sama Allah juga sayang sama ciptaannya. Allah nggak mau masuk nerakain kita. Sayang Allah, buktinya apa? Allah kasih kita petunjuk Al-Qur'an supaya kita tahu. Ya Allah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka? Loh, ikuti petunjuk Al-Qur'an. Berarti Allah sayang. Kalau Allah kagak sayang, kagak diturunin Al-Qur'an. Apalagi bukti Allah sayang, Allah bukakan pintu seluas-luasnya, pintu yang namanya taubat. Ayo di sini ada enggak yang enggak punya dosa? Ayo. Sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Apalagi di jalan besok hari Minggu. Wow. Di depan ruko ibu-ibu yang punya anak 5 pakai celana legging. Yeah. Bukan kagak boleh, pakai boleh. Pakai trending lagi ini pernah legging apa nyepret. Begitu warnanya warna emping. Ada gambar di belakang Hello Kitty. Depan ada gambarnya Upin Ipin. Ada tulisannya betul. Begitu pulang olahraga ketemu sama Ustaz habis ngaji ketemu malu ibu langsung ditutupin. Ya Allah Pak Ustaz. Kata Ustaz, kenapa ditutupin? Malu Pak Ustaz. Malu apa dipakai? Kan olahraga Pak Ustaz, jantung jadi sehat. Iya, jantung lu sehat, jantung gua deg-degan. Dosa di mana-mana, banyak banget dosa-dosa kita. Di pengajian ada nggak dosa? Baik. Ibu-ibu selawatan, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu jangan yang begitu nggak datang yang muda malah keledek ntar. Ibu-ibu saya kagak ngaji sebab saya lagi nyuciin kolor soalnya yang ngompol 2 kali. Belajar sama anak hadoh apa? Tanda cinta sama Nabi baca selawat. Nabi nangis kepada kita, ummati. Kita juga baca selawat kudu sedih. Ini baca selawat kagak sedih. Udah cakep-cakep kayak bini naik ke panggung, rebananya cakep, selawatan kagak pakai lagu ya Nabi sama malaikat. Enak apa kagak? Pengen enak ajarin pakai lagu. Ustaz, kalau selawatan lagu India boleh? Boleh. Yang kagak boleh lagu Jablay. Kan ada ya Rasulullah salamun alaik. Ya Jablay itu. Ya Rabbi asani wa daraji Atata ya jirotal alami. Ya Allah ya uhailal judi wal karomi. Yang suaranya lai. Biarin boleh lagu apa baik, yang penting enaknya ke hati. Lagu India, cakep kan lagu India? Lagunya mah ambil. Kan kata guru suruh diambil lagunya cakep, pakaiannya jangan. Lagunya kan cakep. Muskurani iwajan tuho unggulane iwajan tuho jia jaina ore piare. Lu ngapa dia? Ngerti apa kagak? Sama. Jadi boleh ngapalin 2 bulan.
ceramah pakai jia-jia dan jia-jia. Orang ngerti, ambil lagunya, belajar, baca sholawat, renungkan bahwa Nabi menyebarkan Islam kebaikan buat kita. Tidak semudah berjalan lurus di karpet merah bertabur bunga, tapi Nabi kadang-kadang disambit. Bayangkan, ya Rasulullah salamun alaih. Itu lagu yang tadi. Ya Rabbi asa liwadaraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama enggak, Bu? Nah, jadi boleh pakai lagu? Boleh. Al-Quran jangan kayak tadi tuh Ustaz baca Al-Quran pakai lagu enak, jangan diharamkan, jangan dibid'ahkan. Kan sekarang ada imam baca Al-Quran pakai lagu haram. Ada yang haram-haramin mulu, ini kagak boleh, ono kagak boleh. Nah kita mau lagu apa? Muludan, haram, rajaban, tahlilan, selawatan. Kita mau ngedok baik. Yang bid'ah, yang haram, orang yang jarah dikubur itu haram, orang yang ngaji dikubur haram, orang yang ajak dikubur haram. Berarti ya bapak-bapak, jangan-jangan Ustaz siangnya nih lu bilangnya ngaji dikubur haram. Bang saya bilang apa? Orang ngaji dikubur haram, Ustaz tadi baca Quran ngaji, kata Pak RT kubur. Ya baru itu orang yang ajak dikubur, hayalan sholat kubur. Baca Quran enak-enak kayak tadi diharamkan. Mekah Madinah kan enak. Coba kalau imam kagak baca Quran kagak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata RT di belakang, galak banget ya Mbak. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Kata RW ini ngajak berantem sama gua nih. Awas lo kalau dolin. Wail maghdubi alaihim walad dolin. Makmum teriak, ya amin. Jangan diharam-haramin dulu. Tuh baca sholawat. Dosa kita banyak, ibu selawatan ya Bu ya. Ngajak teman kita. Ini kata Imam Ali, manuzzila bala'un illa bidambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Allah tidak akan menurunkan bencana kecuali orang-orang yang udah pada dosa. Dosa zina di mana-mana dianggap sudah biasa. Kemaksiatan di mana-mana, kalau udah terjadi gempa, tanah longsor, banjir, itu bukan yang dosa aja yang kena, tapi pesantren hancur, musola hancur, kiai kena banjir, ustadz kena banjir. Benar-benar. Makanya kalau ada kemaksiatan, bukan tugas Kiai Ali Murtado saja, bukan tugas ustadz saja, semua. Ketika ada kemunkaran, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan kekuasaan. Siapa yang punya kuasa di lingkungan ini, di depan ada yang mabuk-mabuk tiap malam, ada warung remeng-remeng, cegah dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa? Pemerintah. Kita kagak punya kuasa dan ada undang-undang. Kalau kagak bisa dengan tangan ataupun kekuasaan, pabilisane dengan lisan. Jangan kamu, ini lingkungan baik-baik. Kamu jangan mabuk di sini. Kamu jangan bikin prostitusi di sini, perjudian di sini. Kadang-kadang dibilangin dia ngeyel. Emangnya apa masalah? Yang mabuk gua, pakai duit gua, yang masuk neraka gua, apa peduli dengan bapak? Bodoh gua. Dan kita kemudian rame-rame. Kalau ada orang yang dosa,
Sama aja orang itu ngebor kapal perahu, di perahu itu ada kita semua. Orang bocah lagi ngebor toko, kita omelin, lu ngapain tong? Lagi ngebor perahu. Lah, lu ngapain dibor lu? Ntar perahu bocor. Kagak usah dibor, awas lu kalau dibor. Lah, bor-bor saya pak, tangan-tangan saya yang ngebocorin saya, apa peduli dengan lo? Yang enak kita ingat balapnya. Emang bener bor-bor lu goblok, tangan-tangan lu goblok, yang bocorin lu goblok. Tapi kalau airnya sampai ke sini, yang kelelep bukan lu doang, tolong lu. Bener-bener. Kalau Allah udah turunkan bencana, bukan hanya yang dosa, semuanya kena getah. Makanya yang mengawasi semua ini daripada dosa dan kemaksiatan bukan cukup ustaz dan pemerintah, semuanya kita ikut mengawasi. Dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Entar sama Allah dikiamatkan semuanya, dihancurkan oleh Allah. Padahal bukti Allah sayang sama kita, Allah siapkan pintu taubat. Dosa kita banyak sampai penuh langit dan bumi. Allah firmankan dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuh. Taubat kita, dosa kita banyak, diampuni sama Allah Pak. Itu sayangnya Allah sama kita. Apalagi sayangnya Allah sama kita, 124.000 nabi diturunkan oleh Allah, cuman pada budek. Nabi ngasih tahu sampai Nabi kita Nabi Muhammad tentang akhir kehidupan kita, ada surga neraka. Sampai dinyanyiin sama Bang Haji Oma, belum sampai ke telinga kabar dari negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Ini dunia cuma sementara, ibarat kereta kita berhenti di halte ini, kemudian akan maju lagi. Nanti kita setelah kita wafat meninggal dunia akan masuk ke halte berikutnya yang namanya akhirat. Dan akhirat itu ditentuin dari sekarang ini. Kalau memang sekarang kita punya amal, maka di akhirat akan selamat kita sampai halte terakhir, surgakah atau neraka. Betul Bu? Betul. Kita bakal pulang, tujuan akhir kita ini surga atau neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Maka oleh Allah diratakan itu Bu, diratakan, ditiup sangkakala. Yang pertama dibangkitkan adalah malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat dimatikan juga Ustaz? Ya, semua malaikat dimatikan, tapi dibangunkan untuk melaksanakan tugas. Malaikat Ridwan, hias surga. Malaikat Malik, kamu jaga neraka. Kemudian 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, kemana ditugaskan oleh Allah? Untuk menjemput Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad. Kata Jibril, di mana ini dunianya udah rata, tapi ada sebesar kas cahaya. Ternyata cahaya Nabi ada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi terbangun dari kuburnya, Nabi terbangun, kemudian di jidat Nabi ada tanah sedikit, dan Nabi berkata, ya malaikat, kenapa kau bangunkan aku padahal aku baru saja tertidur? Masya Allah. Raudhah min riyadil jannah. Setelah kita wafat ini, bukan seperti yang kita bayangkan, kegelapan di alam kubur, di tanah yang sangat sempit, tapi Allah luaskan seluas-luasnya. Naum, tidurlah kalian seperti tidur pengantin baru. Maka Nabi berkata, baru saja aku tertidur, kenapa kau bangunkan wahai Jibril? Padahal udah ribuan tahun ya Bu ya. Bu, pengantin baru tahu-tahu udah kongkorong ayam subuh ya.
Waktu khairum minan naum. Udah subuh, saking asiknya semalaman terasa sebentar. Kalau kita merasakan kenikmatan benar-benar. Coba lagi pengantin baru, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kodong dong. Paling enak pengantin baru, masuk kamar minta digendong. Bungkut si muda, bininya minta gendong. Ada apa ini? Ini pengen gendong. Pengen ke WC minta digendong bungkus. Coba ibu udah punya anak 5 bangunin laki tengah malam pengen digendong. Bang. Apaan? Belum juga disuruh udah gelowok. Apaan? Gua ngantuk. Bang, main ke sumur gendong. Digendong udah bu? Paling ditendang, mantap dewek. Pengantin baru mah gatal punggungnya, aton. Ngomongnya juga cari aten apa? Aten mungkin. Hatinya gatal dikit, terus ngapain? Garukin punggung. Ini sayang digarukin. Ibu tengah malam punggung gatal banget ya, minta garukin. Bang, apaan? Punggung gatal, garukin. Digaruk apa kagak? Digaruk apa kagak? Digaruk cuman bukan di punggung, di muka. Garuk di wajah. Indah pengantin baru, raudhah min riyadil jannah. Nabi dibangkitkan terasa sebentar tertidur. Kata Nabi, Jibril, emangnya ini hari apa? Yaumul ba'ats ya Rasulullah. Ini hari dibangkitkannya manusia. Ini adalah hari kiamat. Nabi nangis. Yang Nabi panggil apakah istrinya? Apakah putri tercinta Siti Khadijah? Tidak. Apa yang Nabi panggil? Ya Jibril, di mana umatku ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Nabi langsung kaget, Nabi langsung terperanjat, Nabi langsung ingat, ummati, mana umatku ya Jibril? Kata Jibril, umat belum dibangunin, cuma engkau saja yang paham. Artinya apa? Begitu cintanya Nabi kepada kita, sehingga dalam kondisi apapun yang Nabi pikirkan adalah umat. Malam hari ini kita cinta sama Nabi. Udah kita buktiin. Saya bilang letih, lelah, lesu, malas, capek. Tar dulu. Yang penting ntar Nabi ngakuin bahwa kita ini mengorbankan sesuatu keinginan yang baik demi cinta kepada Nabi adalah merupakan salah satu tanda dicintai oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Biasanya orang lagi jatuh cinta mah nggak kerasa, ngaji duduk di situ di pojok banyak nyamuk. Enggak, kalau jatuh cinta, tanya tuh pemuda nongkrong di belakang banyak nyamuk sama cewek, gak terasa. Cinta sama Nabi begitu. Kadang-kadang yang jatuh cinta nangis, bener, nangis. Karena kangen, karena rindu kita nah. Ibu kangen sama anak yang di pondok enggak? Kangen banget kita mau makan enak, kita ngeliat anak di pondok makan tahu doang sama tempe, nangis. Cinta sama Nabi kadang-kadang suka nangis. Ku menangisku karena rindu. Mantap. Siapa dulu lakinya? Ya Allah, ku menangis batu karena rindu. Ku bersedih karena jadi malu gitu kan. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun ku ingat padamu ya Nabiku. Rahmat salam hanyalah untukmu, sejahtera terkhusus bagimu, yang kuharapkan syafaat darimu ya Nabiku. Yang kita butuhkan dari pengorbanan kita adalah syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kenapa kita harus ditolong? Orang yang ditolong biasanya lebih apa kurang? Kurang apa lebih?
Gak kurang. Kita mau bayar motor, gua pinjam duit deh, tolongin ngapa? Berarti duitnya tuh. Orang yang ditolong biasanya kurang apa? Kurang amal buat nebus kita masuk ke surga. Apa kita pengen masuknya surga ya? Kagak usah pengen masuk neraka panas, pengen masuk surga. Tiket buat masuk surga kagak lain kagak bukan amal ibadah. Amal ibadah yang paling utama apa coba? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Coba cek sholat kita. Zuhur ke subuh dulu, subuh, zuhur kerepotan, asar, maghrib kecapean, isya. Itu kita cek sholat kita begitu. Apalagi kalau kita pengen masuk surga dari sholat. Orang yang pengen surga dari sholat, sholatnya kudu khusyuk. Boro-boro khusyuk. RT lagi sholat, Allah, padahal menutup semua kamarnya, tapi kuping mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di luar ada tamu, kedenger kan? Kata RT, ini suara palurah nih. Di luar ada bininya, kok RT ada? Habis sholat palurah, ada apaan? Tunggu kantor. Kemarin saya punya urusan sama RT, alhamdulillah hasil dapat dah surang 100 juta mah. RT lagi sholat kedenger apa enggak? Kata RT, mantep gue dapat 100 juta.